Waalaikumsalam. Silakan masuk, Mbak. Iya, baik. Selamat siang, Mbak. Baik, selamat siang, Mas. Oke, sebelum kita mulai, kenalan diri dulu ya, Mbak ya. Izin perkenalkan diri, nama saya Deki Rianto sebagai konselor yang ingin membantu masalah Mbak. Sebelumnya nama Mbak siapa ya, Mbak? Nama saya Nabila Radatul Aisi, Mas bisa manggil saya Bila. Oh, Mbak Bila ya, Mbak ya. Umur Mbak berapa ya, Mbak? Umur saya 20 tahun. Oh, kesibukan Mbak apa ya, Mbak? Sibukan saya saat ini kuliah sih. Oh, kuliah. Gimana Mbak perjalanan menuju ke sini, Mbak? Agak macet sedikit sih. Tapi sekarang lancar ya. Iya, lancar. Sebelum kita mulai, Mbaknya udah pernah melakukan sesi konseling belum sih, Mbak? Belum. Ini baru yang pertama kali. Baru pertama kali, Mbak ya. Iya, baru pertama Jadi kali. saya ingin menjelaskan sesi konseling ini ya, Mbak ya. Di sini kita punya waktu 1 kali 45 menit. Dan di sini juga kami mempunyai satu asas kerahasiaan, di mana Mbak itu jangan sungkan-sungkan cerita, karena kita tidak akan menyebarluaskan kepada orang lain. Iya, Mas. Nah, jadi kita akan mulai. Apakah Mbak siap? Ya, siap. Apa sih Mbak yang membuat Mbak untuk datang ke sini sehingga Mbak itu kayak butuh seorang konselor gitu untuk mengatasi masalah Mbak? Iya, jadi Mas, saya itu ada masalah. Saya itu terkena bullying dari teman-teman saya. Sampai saya itu trauma buat sampai takut sama dunia luar. Sampai sekarang itu yang tadinya rajin kuliah, sekarang itu jarang banget masuk kuliah karena takut banget dibully sama orang-orang. Mungkin saya mengerti sih Mbak apa yang masalah yang Mbak alami. Mungkin itu cukup berat ya Mbak ya untuk jalan. Iya, terus saya itu kalau misalkan kuliah itu pokoknya takut banget. Kalau mau kuliah itu kayak kepikiran, ih nanti dibully lagi sama teman-teman, takut banget. Tapi sebenarnya tuh ada sih rasa mau ngelawan, tapi masih takut. Sampai sekarang tuh kayak jarang kuliah, sampai dichatin sama dosen kenapa nggak kuliah, tapi aku nggak pernah jawabnya karena aku masih trauma banget sih sama bullying itu. Oh, jadi Mbak ini mengalami bully ya Mbak ya? Iya. Sehingga Mbak ini di masa perkuliahannya itu Mbak kayak nggak bebas gitu, kayak tertutup gitu Mbak ya. Jadi Mbak ini kayak takut, jadi kayak trauma gitu Mbak ya. Apakah Mbak Bila udah pernah melawan gitu Mbak, atau Mbak melaporkan kepada pihak kampus bahwa Mbak ini mengalami bully gitu Mbak? Oh, kalau melawan itu udah pernah sekali sih, cuman ya tetap aja lah namanya kita sendiri. Kalau melawan rame orang tuh tetap kalah sih. Kalau soal lapor ke pihak kampus itu belum ada rasa buat berani buat pikiran ke situ. Baik, mungkin langkah-langkah Mbak Bila udah bagus ya Mbak ya. Mungkin lebih baik Mbak ini lebih melapor ke pihak kampus ya Mbak ya, karena bully ini perilaku yang tidak baik, dan bully ini bisa menghambat perkuliahan Mbak, dan juga Mbak ini juga akan membuat trauma gitu, dan Mbak juga tidak susah gitu untuk beradaptasi di lingkungannya. Ya Mas, saya bakal nyobain untuk lapor ke pihak kampus karena emang udah agak keterlaluan juga sih Mas. Baik, terima kasih kepada Mbaknya yang telah berkontribusi dengan baik dengan menceritakan masalah-masalah Mbak yang alami tanpa ada unsur paksaan. Iya Mas, saya juga berterima kasih kepada Mas yang sudah mendengarkan cerita saya, terus sudah memberi masukan juga untuk masalah-masalah saya. Baiklah, kita cukupkan pada sesi konseling kita pada hari ini. Semoga dengan diadakan sesi konseling ini Mbaknya bisa cukup lega ya Mbak ya. Dan jika dari Mbaknya masih berkendala di permasalahan, kita bisa melakukan konseling di selanjutnya. Iya Mas, baik Mas, terima kasih ya. Ya, sama-sama Mbak. Mari Mas. Iya Mbak.